Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nanda Novia Dilasa Fitri dari Offering B8 Prodi PG PAUD Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bukit Aksara. Next. Di sini nanti saya hanya akan menjelaskan mengenai dokumen 1 yang terdiri dari yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua visi misi dan tujuan, kemudian yang ketiga ada karakteristik KTSP, yang keempat program pengembangan dan muatan belajar, yang kelima ada kalender pendidikan dan program tahunan, dan yang terakhir ada standar operasional prosedur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, jadi sebagai calon generasi muda masa depan, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan membangun mindset dan mental anak. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka penting suatu lembaga mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini karena dengan adanya kurikulum tersebut bertujuan agar pendidikan tercapai secara efektif dan efisien serta mendorong berkembangnya potensi anak agar mereka memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan KTSP. Tujuan pengembangan KTSP ini untuk memberikan acuan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan. Selain itu, disusun antara lain agar dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk memahami dan menghayati, mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum PAUD Bukit Aksara ini, dasar KTSP yang digunakan mengacu pada A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. G. Pedoman penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Berikut adalah visi misi dari PAUD Bukit Aksara. Nah, dari visi misi tersebut dirancang untuk mengantarkan anak agar mereka memiliki keterampilan abad 21 yang mana kritis yang dimaksud yaitu bagaimana anak bisa memecahkan suatu masalah, kemudian kolaboratif yang artinya bagaimana anak bekerja sama dengan orang lain. Selain itu kreatif yang artinya anak dapat berpikir fleksibel atau mencoba ide baru. Kemudian komunikatif yang artinya bagaimana mereka dapat berbagi ide. Dan untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT, harapannya anak dapat sukses di era informasi dan siap menghadapi era globalisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama ada penanaman akidah dan akhlak mulia,
Kedua, yaitu mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar, yaitu mengacu pada kematangan sosial emosional, bahasa, motorik, pengenalan berhitung, dan pembiasaan perilaku Islami. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan potensi yang siap menghadapi era globalisasi melalui kegiatan dengan mengenalkan program IT dan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi lembaga rujukan PAUD tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik KTSP. Nah, pembelajaran PAUD Bukit Aksara ini menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan dengan berbagai macam muatan lokal yang dirancang dengan ciri khas sendiri dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam pada setiap pengembangannya. Untuk sistem pengajarannya menggunakan pendekatan active learning, play-based learning, serta berpusat pada anak dengan berbasis pada model pembelajaran inquiry-based learning. Program kegiatan unggulannya yaitu bimbingan baca Al-Quran dengan mode Iqra serta memperkenalkan percakapan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari dan menerapkan pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya yaitu ada program pengembangan dan muatan pelajar. Nah, untuk program pengembangan yang digunakan yaitu mencakup 6 aspek pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Next, yaitu selanjutnya ada kalender pendidikan dan program tahunan. Nah, bisa dilihat ini adalah kalender pendidikan dari PAUD Bukit Aksara. Kemudian ada program tahunan yang meliputi semester gasal dan semester genap. Next, pembahasan yang terakhir yaitu ada SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP ini merupakan peraturan atau pedoman kerja yang dibuat secara tertulis di PAUD Bukit Aksara agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Adapun SOP kegiatannya yaitu 1. SOP penataan kelas, 2. SOP penyambutan anak, 3. SOP bermain bebas anak, 4. SOP kegiatan awal, 5. SOP kegiatan inti, 6. SOP kegiatan makan, 7. SOP kegiatan akhir, 8. SOP kebersihan diri, 9. SOP kegiatan istirahat, 10. SOP penjemputan anak, 11. SOP pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang terakhir SOP pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengenai masing-masing dari SOP tersebut, selengkapnya bisa dilihat di link bio di bawah ini. Ya, itu tadi mengenai kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada dokumen 1. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi semuanya, and see you.